Baik, hari ini kita akan mulai belajar di modul ke-6 ya, yaitu tentang compute. Beberapa hal yang akan kita pelajari di modul kali ini. Satu, kita akan mempelajari tentang gambaran service-service compute yang ada di AWS. Berikutnya kita akan pelajari bagaimana itu EC2 dan bagaimana cara mengoptimalkan pembiayaan untuk EC2 sendiri. Berikutnya kita akan mengenal jenis dari service container, kemudian mengenalkan AWS Lambda dan AWS Elastic Beanstalk. Di modul ini juga akan ada beberapa activity ya, yaitu satu, membandingkan antara EC2 dengan managed service, kemudian melakukan hands-on terkait dengan Lambda dan hands-on terhadap AWS Elastic Beanstalk. Di akhir sesi diharapkan kita mampu untuk satu, memberikan gambaran atau kita memahami gambaran terkait dengan perbedaan service-service compute yang ada di AWS. Kemudian kita bisa menunjukkan mengapa kita menggunakan EC2. Kemudian kita bisa menunjukkan juga mengidentifikasi fungsi-fungsi yang ada di EC2 console. Kemudian kita bisa melakukan fungsi-fungsi dasar di EC2 dalam rangka membangun sebuah lingkungan virtual computing. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen yang terkait dengan pembiayaan di EC2. Berikutnya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan AWS Elastic Beanstalk. Berikutnya akan mendemonstrasikan kapan menggunakan AWS Lambda dan mengidentifikasi bagaimana cara sebuah aplikasi berbasiskan kontainer yang ada di managed server. Kita mulai dari section yang pertama tentang pengenalan compute service. Berikut adalah compute service yang ada di AWS dan modul-modul yang akan kita diskusikan dalam kesempatan ini hanya yang di highlight ya, yaitu terkait dengan EC2, kemudian ada Amazon Elastic Container Registry atau ECR, ada Amazon Elastic Container Service, ada AWS Elastic Beanstalk, ada AWS Lambda, AWS Elastic Kubernetes Service, ada AWS Fargate. Beberapa perbedaan di antara mereka secara sepintas ya, kita kategorikan compute service yang ada. Satu, Amazon EC2. Amazon EC2 secara konsep disebut sebagai infrastruktur as a service. Dia berbasiskan instance dan dia menggunakan virtual machine. Karakteristiknya, untuk model EC2 ini kita bisa memilih dan mengelola sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tipe-tipe dari EC2-nya bisa kita pilih. Secara penggunaan, maka penggunaan virtual machine ini sudah sangat familiar ya. Di beberapa IT profesional kebanyakan sudah pernah menggunakan virtual machine. Berikutnya adalah AWS Lambda. AWS Lambda ini secara konsep disebut sebagai serverless computing. Kemudian kita gunakan karena kita ada keperluan membuat function, sehingga dia disebut function based. Kemudian secara pembiayaan sama dengan tipe cloud yang lain sesuai yang kita gunakan. AWS Lambda secara karakteristik akan digunakan untuk menulis dan mendeploy code yang dia akan aplikasi tersebut atau code tersebut berjalan di atas scheduling. Nah, misalkan kita membuat sebuah action yang akan berjalan di jam 12 malam misalkan, atau 12 siang. Nah, kita bisa menggunakan fungsi Lambda, karena fungsi Lambda kita bisa menulis dan mendeploy sebuah code di mana berjalan satu berdasarkan waktu yang telah kita tetapkan atau berdasarkan ada trigger yang dibangkitkan oleh event. Kemudian gunakan AWS Lambda ini ketika memungkinkan. Jadi ada beberapa arsitektur yang memang memungkinkan untuk kita menggunakan Lambda. Metode Lambda ini relatif baru ya bagi beberapa IT staff. Tapi ketika kita
mencoba untuk mempelajari dan menggunakannya, maka akan lebih mudah, terlihat mudah, karena sebenarnya secara konsep codingnya sama dengan coding yang pada umumnya gitu. Berikutnya ada service-service yang berbasiskan container base. Container ini sebenarnya di dalamnya juga ada instance-nya, servernya. Cuman kemudian di dalam server ini di kotak-kotak dijadikan container, sehingga namanya container base. Ada Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon Fargate, dan Amazon ECR. Service yang berdasarkan container ini akan memungkinkan lebih cepatnya spin up dan run job secara lebih cepat. Penggunaan AWS Fargate ini akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang administratif, atau misalkan kita ingin opsi yang lain juga memungkinkan. Jadi AWS Fargate ini bisa kita pilih untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya berulang, administrasi aja. Atau sebenarnya kita juga pengen melakukannya karena kita ingin kontrol yang lebih besar. Jadi itu tergantung dari kita ya. Berikutnya ada Amazon AWS Elastic Beanstalk. Dia basisnya adalah platform, sehingga disebut sebagai platform as a service. Ini digunakan untuk web aplikasi ya. Sehingga kita bisa fokus kepada code-nya tanpa memikirkan sistemnya, servernya. Kita fokus code-nya. Kemudian penggunaan Beanstalk ini sangat mudah untuk dihubungkan dengan service-service yang lain seperti DNS dan database. Penggunaannya cepat dan mudah untuk memulainya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa mengoptimalkan service compute ini. Maka optimal dari compute service ini bisa tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari case yang kita hadapi ya. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, satu adalah bagaimana desain aplikasi kita. Apakah desain aplikasinya monolitik, microservice-nya apakah aplikasinya, servernya itu code backend-nya ditaruh di Lambda, apakah ditaruh di EC2, apakah ditaruh di container. Nah, tergantung dari desain kita. Kemudian tergantung dari pola penggunaan polanya, kemudian tergantung dari setting konfigurasi seperti apa yang kita inginkan untuk pengelolaannya. Karena hal ini harus kita perhatikan, karena salah memilih solusi di compute ini akan memicu turunnya nilai performance efisiensi ya. Maka awal mula yang baik adalah, pertama adalah memahami pilihan-pilihan yang tersedia di compute service. Berikutnya adalah Amazon EC2. Amazon EC2 disingkat sebagai Amazon Elastic Compute Cloud. Jadi contoh penggunaan dari Amazon EC2 adalah bisa digunakan untuk application server, untuk web server, untuk database server, game server, mail server, media server, katalog server, file server, computing server, proxy server. Semua ini adalah server ya, sehingga pas dengan EC2-nya. Gambaran tentang EC2, gambarnya seperti ini, gambarnya prosesor ya. Jadi Amazon EC2 ini menyediakan sebuah virtual machine yang kemudian nanti dikenal sebagai EC2 Instant ya. Jadi EC2 Instant itu sebenarnya adalah sebuah virtual machine yang kita create di cloud. Ketika kita memilih EC2, maka kita akan memiliki full control baik terhadap operating sistemnya maupun aplikasi di atasnya untuk masing-masing instance. Jadi kita bisa setting semau kita sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun kita juga membutuhkan waktu untuk melakukan setting tersebut. Kita dapat meluncurkan instance untuk ukuran apapun di lokasi manapun di dunia ini ya. Karena itu kita mendapatkan full control ya. Ketika kita milih EC2 maka kita mendapatkan full control. Yang pertama adalah melaunch instance dari EMI-nya ya. Ada image-nya ya. Ketika kita install
operating system, maka kita membutuhkan image. Image sudah disediakan oleh AWS, tinggal kita pilih saja. Sehingga kita bisa melakukan launch instance ini hanya dengan beberapa klik saja, dan mereka akan up dan tersedia dalam beberapa menit. Pilihan EC2, maka kita bisa mengontrol lalu lintas dari dan ke instance kita. Cara melaunching Amazon EC2, nah, di dashboard kita lihat ya, gambar EC2 ini yang lama ini ya, jadi yang baru ada, tetapi pada dasarnya fungsi-fungsi fitur-fiturnya itu yang harus kita pahami ya. Jadi mungkin tampilannya dari waktu ke waktu berbeda, tetapi secara fungsi kita harus paham. Jadi di bagian ini kita akan berjalan mengeksplor EC2 menggunakan yang disebut sebagai konsol, manajemen konsol. Jadi model web ini adalah model yang namanya konsol. Berikut adalah cara untuk meluncurkan sebuah instance ya. Jadi ini adalah ada tahapan-tahapan ketika kita memilih mode wizard untuk bisa meluncurkan instance. Yang pertama adalah AMI. AMI adalah singkatan dari Amazon Machine Image ya. Jadi untuk meluncurkan instance, maka yang pertama dibutuhkan adalah AMI. AMI itu apa? AMI adalah sebuah template yang digunakan untuk membuat EC2 instance, di mana EC2 instance itu adalah sebuah virtual machine atau VM yang nantinya akan berjalan di dalam AWS Cloud. AMI sendiri nanti berisi sebuah Windows atau Linux operating system, dan seringkali misalkan AMI itu juga dilengkapi dengan software-software yang diinstal, yang sebelumnya sudah terinstall. Jadi kita akan mendapatkan operating system plus software yang diinstal. Beberapa pilihan AMI ada 4. Pertama, ada pilihannya adalah Quick Start. Kalau Quick Start ini nanti ada pilihan Linux dan Windows-nya AMI yang itu disediakan oleh AWS-nya. Ada juga MyAMI. MyAMI ini adalah AMI yang nanti kita create sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada juga yang AMI itu yang dari marketplace. Jadi ini biasanya dikonfigurasi oleh pihak ketiga. Ada juga yang AMI itu di-create oleh komunitas ya. Jadi ada community AMI. Jadi ada yang komunitas yang membuat kemudian di-share. Nah, untuk komunitas AMI ini karena kita tidak kenal misalkan, maka ada resiko yang harus Anda tanggung ya. Berikut ini adalah cara bagaimana kita membuat AMI yang baru. Contoh ini. Ketika kita pertama kali kita ambil Quick Start ya, Quick Start, maka kita pilih AMI. AMI kita Quick Start, kemudian meluncurlah sebuah instance. Yang instance ini masih orisinil, ya, belum kita apa-apakan. Berikutnya kita connect ke instance ini dan secara manual kita modifikasi atau kita jalankan sebuah script yang akan memodifikasi instance. Misal instance sebelumnya belum ada web servernya, maka kita install web servernya. Misal di instance ini belum ada softwarenya, misalkan belum ada Node.js-nya, kita bisa install Node.js-nya dan seterusnya. Kemudian kita akan mendapatkan instance yang telah dimodifikasi. Nah, setelah instance yang dimodifikasi ini, maka kita capture sebagai sebuah AMI gitu. Nah, AMI inilah kemudian kita save sebagai milik kita ya, AMI yang kita create. Nah, AMI ini kemudian bisa dikopikan ke region yang lain, sehingga kemudian di region tersebut kita akan meng-create instance menggunakan AMI hasil kreasi kita sendiri. Jadi kalau misalkan di dalam instance itu ada software-software yang harus diinstal, maka bisa caranya adalah kita buat instance yang sudah jadi tadi menjadi AMI, baru kemudian kita install instance di tempat yang lain menggunakan AMI tersebut, sehingga
kita akan menghemat waktu ya. Menghemat waktu, tidak satu persatu kita install, tetapi begitu instansi sudah jadi, dilengkapi dengan software-software yang sudah terinstall. Berikutnya yang kedua adalah ketika kita meluncurkan instance, yang kedua ada bahasan instance type ya. Jadi perlu kita perhatikan untuk masing-masing studi kasus kita. Setelah kita memahami studi kasus kita, maka kita akan memikirkan kira-kira instance EC2 seperti apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, instance yang seperti apa itu ada pilihannya ya. Pilihannya berdasarkan nilai memorinya, processing powernya, disk space-nya atau disk type atau network performance. Nah, nilai-nilai ini kemudian sama AWS dikategorikan menjadi untuk general purpose, ada untuk compute optimized, ada memory optimized, ada storage optimized, dan accelerated computing. Jadi AWS sudah mengkategorikan. Tipe dari instan itu ada yang family, generasi, dan size. Kita lihat contohnya. Jadi contohnya misalkan nanti ketika memilih tipenya ada tulisan T3.large, maka T ini menyebutkan familinya, 3 ini menyebutkan generasi ketiga, large ini ukurannya. Contoh misal T3 nano, berarti ini T3 nama familinya, 3 generasinya, ini ukurannya. Kemudian kita sudah diberi informasi untuk tipe instannya seperti ini, virtual CPU-nya berapa, memorinya berapa. Terus kemudian ada tambahan storage-nya menggunakan EBS. Tentu dengan membaca seperti ini, tentu semakin besar ukuran dari instansinya, baik dia virtual CPU ataupun memori, tentu biayanya lebih mahal ya. Jadi mengetahui ini, maka kita bisa mengatur atau mengelola budget kita. Budget kita kira-kira berapa sih? Sehingga kita bisa menentukan tipe instan yang mana. Dan juga tergantung dari kebutuhan kita. Kasus kita membutuhkan server yang seperti apa? Apakah cukup kecil saja karena tidak banyak mengakses, atau berapa? Nah, kita bisa tentukan. Berikutnya adalah tipe-tipe yang sudah disarankan oleh AWS berdasarkan studi kasusnya. Misalkan untuk kebutuhan yang umum saja, general saja, kita bisa pilih tipenya adalah A1, M4, M5, T2, T3. Use case-nya terserah ya. Ini use case yang umum ya. Berikutnya yang use case yang kita membutuhkan high performance, maka di AWS menyarankan menggunakan tipe C4 dan C5. Kemudian berikutnya yang menggunakan memory database yang bagus, jadi case-nya itu lebih banyak berkaitan dengan memory database, maka kita bisa menggunakan instant type R4, R5, X1, Z1. Berikutnya untuk kasus machine learning, untuk accelerated computing kita bisa menggunakan F1, G3, G4 dan seterusnya. Berikutnya ada storage optimized, ada tipe D2, H1 untuk distributed file system. Nah, ini adalah informasi-informasi yang sudah diberikan oleh AWS. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kasus kita. Fitur-fitur networking dari instant type, maka pertama adalah misalkan tentang bandwidth-nya. Jadi di bandwidth itu macam-macam tergantung dari tipenya ya. Untuk lebih lengkapnya kita bisa membaca ini ya. Jadi tipe bandwidth-nya, network bandwidth-nya berapa untuk masing-masing tipe. Untuk memaksimalkan performance network dan bandwidth dari tipe kita, maka jika misalkan kita memiliki instan-instan yang saling terkait ya. Yang saling terkait misalnya dependent ya. Dependent tapi internal, artinya banyak gitu. Tergantung yang ada beberapa. Maka kita bisa meluncurkan mereka dalam satu cluster ya. Supaya mereka berdekatan sehingga koordinasi antara instansi tersebut itu menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian kita bisa melakukan enable enhanced networking. Jadi networkingnya dari jalurnya juga semakin bagus. Kemudian tempat di antara mereka berdekatan karena kita mempunyai kebutuhan tentang interdependent instance ya. Berikutnya meningkatkan network tipe itu
didukung oleh kebanyakan tipe instance. Jadi semua tipe instance itu juga mendukung enhanced network types. Berikutnya enhanced network type ada dua. Satu NNA, Elastic Network Adapter, maka dia kecepatannya bisa sampai 100 GB. Atau yang Intel 82599 Virtual Function Interface, maka dia bisa mendukung speed sampai 10 GB. Nah, di sini artinya kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih tergantung dari kebutuhan kita. Berikutnya adalah network setting. Ketika kita sudah akan menginstal EC2, maka kita perlu mengetahui EC2 itu nanti akan ditaruh di VPC yang mana, kemudian subnet yang mana, apakah public, apakah private gitu. Terus apakah EC2 itu juga perlu ada instansnya. Jadi kalau misalkan ada, berarti kita kasih IP public. Berikutnya tentang IAM role. Ketika kita memiliki instance, pertanyaannya apakah instance ini ada keperluan untuk berinteraksi dengan service AWS yang lainnya. Contoh misalkan saya punya instance, nah instance-nya ini nanti membaca data yang dari S3 bucket. Nah, karena ada kebutuhan untuk mengakses AWS service yang lainnya, maka kita membutuhkan IAM role. Jika iya, maka kita harus mengattach IAM role ke instance. Jadi role-nya bisa apa gitu. Nah, untuk melakukannya kita bisa mengakses IAM. Jadi sebuah IAM role nanti akan di-attach, IAM role nanti akan di-attach di EC2 instance, dan dia nanti dijaga atau disimpan dalam bentuk instant profile. Untuk mengattachnya, kita tidak hanya dibatasi mengattach ini ketika akan melakukan launching ya. Bahkan sesudah launching selesai pun, kemudian kita baru mengattach role-nya juga boleh. Jadi kita bisa mengattach sebuah role ke instance yang mereka itu sudah ada. Berikutnya user data. User data sebagai pilihan untuk menetapkan sebuah script ya, yang akan dijalankan ketika pertama kali instance diluncurkan ya. Jadi gunakan user data script untuk melakukan customize ke environment runtime dari instance kita. Nah, script ini nanti akan dijalankan pertama kali ketika instance di start untuk pertama kali. Hal ini bisa digunakan sebagai salah satu strategi, misalkan untuk mengurangi jumlah custom AMI yang akan kita build dan maintain. Jadi sudah diringkas dalam bentuk script yang nanti otomatis akan dijalankan. Jadi kita terimanya menjadi lebih lengkap. Berikutnya pilihan tentang storage ya. Pertama kita perlu mengkonfigurasi root volume dan storage volume. Root volume ini adalah tempat di mana guest operating system diinstal. Sedangkan additional storage ya tentu menyimpan selain itu. Untuk masing-masing volume, baik root volume maupun storage volume, maka ukuran mereka ditetapkan dalam bentuk gigabyte. Kemudian mereka punya dua tipe, satu adalah SSD dan yang kedua adalah HDD. Jika volume kemudian dihapus ketika volume akan dihapus ketika instan terminate ya. Kemudian encryption juga bisa dilakukan atau diterapkan atau digunakan. Berikutnya ada pilihan storage. Yang pertama adalah namanya EBS. Jika kita memilih EBS, maka EBS itu termasuk durable, yaitu block level storage volume. Dengan menggunakan EBS, maka kita bisa menghentikan instan dan menstart kembali, namun datanya tetap ada, tidak hilang. Namun jika kita menggunakan EC2 instance, maka jika instance di stop, maka data yang disimpan dalam instance tadi akan hilang ya. Jadi Aperture Storage disediakan di disk di mana dia di attach di host di mana EC2 instance berjalan. Jadi
dia sebenarnya adalah storage yang ada di hostnya, dan itu dibagi-bagi di EC2 di dalam host tersebut. Pilihan untuk storage tidak hanya untuk root volume ya, kita bisa melakukan mount EFS, kita bisa melakukan connect ke S3. Jadi untuk menyimpan data di EC2 pertama bisa menggunakan instant store atau menggunakan IPS. Selain berdua ini, kita juga tetap bisa ya, untuk volumenya kita bisa melakukan mounting, mengkaitkan ke Amazon EFS atau kita konekkan dengan Amazon S3. Nah, contoh untuk pilihan storage ya. Instant pertama, dia memiliki karakteristik bahwa Amazon EBS root volume untuk operating system. Jadi ketika dia start, dia akan memilih EBS ya, EBS untuk menjadi root volumenya. Dan kemudian punya EBS yang lain yang digunakan untuk storage volumenya. Apa yang terjadi jika instan kemudian dihentikan, dimatikan, dan kemudian dibuka kembali? Maka data-data yang ada di kedua file tipe store ini tetap ada. Namun kita lihat di instan yang kedua kita melakukan attach ke root volume, yaitu ke Ephemeral volume ini. Maka apa yang terjadi jika instant stop? Maka kalau instant stop, maka data yang ada di sini hilang. Gitu ya. Berikutnya adalah tags. Tags adalah sebuah label di mana kita bisa menetapkan, kita tulis ke AWS resource. Ya, isinya biasanya ada key, ada value. Contoh name web server, name database server, atau user siapa gitu misalkan ya. Jadi ini digunakan untuk melakukan mendapatkan informasi ya. Potensial dari keuntungan melakukan tagging bisa digunakan untuk filtering, automation, cost allocation, dan access control. Berikutnya adalah security group. Security group itu adalah pada dasarnya adalah kumpulan dari aturan-aturan firewall. Kemarin kita sudah mempelajari ya security group, di mana dia bisa melakukan kontrol terhadap lalu lintas yang masuk ke instance ya. Security group ini berada di luar instance guest host. Jadi kita bisa tetapkan, kemudian kita attach ke EC2-nya ya. Setting ke security group, kita bisa membuat sebuah aturan yang menetapkan sumber dan port yang mana yang bisa melakukan komunikasi secara jaringan yang dapat kita gunakan. Contoh misalkan tetapkan nomor port, misalkan ini tipenya SSH, protokolnya TCP, portnya nomor 22, source-nya dari mana. Rule-nya menetapkan port number dan nama protokol, terus kemudian menetapkan source-nya. Contohnya adalah IP address atau yang lainnya. Berikutnya adalah key pair, pasangan kunci. Ketika instan diluncurkan, maka kita harus menetapkan kunci, pasangan kunci. Kita menggunakan kunci yang sudah ada atau kita membuat pasangan kunci yang baru. Nah, key pair sendiri terdiri dari dua, yaitu satu public key dan private key. Public key ini disimpan oleh AWS, kemudian private disimpan oleh kita. Dengan adanya key pair ini, maka memungkinkan bahwa koneksi yang kita lakukan dari komputer rumah ke komputer instan yang ada di AWS itu secure. Untuk Windows AMI, maka kita menginstal menggunakan Windows AMI, maka kita bisa menggunakan private key-nya untuk mendapatkan administrator password yang kita ingin untuk login ke instance pool. Bagaimana dengan Linux? Kalau Linux kita bisa menggunakan private key-nya, kita gunakan SSH yang secara aman akan connect ke instan kita. Sama seperti kita punya Linux ya, kemudian kita ingin masuk, kita bisa pakai putih misalnya. Berikut adalah contoh dari gambaran dari EC2 ya, dashboard, klik.
Ini bisa dikasih nama instant ID-nya, instant tipenya, T2 micro, posisinya running. Ini kemudian deskripsinya ada instant ID, instant state, tipe, elastiknya, security group, dan lain sebagainya. Kita bisa membaca metadatanya. Nah, cara yang lain untuk bisa meluncurkan EC2 itu selain dengan konsol, kita bisa menggunakan command line, ya, CLI, command line interface. Jadi EC2 ini sebenarnya juga bisa dibuat secara program. Berikut ini contoh menunjukkan bagaimana mudahnya perintah tersebut digunakan. Perintah ini mengasumsikan bahwa key pair-nya dan security group already exist. Jadi sebelumnya kita create key pair dulu, kemudian create security group, baru kemudian kita create instance. Contohnya misalkan ini AWS EC2 run instance. Image-nya kita pilih ya, image ID-nya kita pilih, jumlahnya berapa, 1, instant type-nya seperti apa, key name-nya harus ada juga di sebelumnya, di konsolnya kita bisa buat. Kemudian region. Life cycle dari EC2 ketika kita punya AMI ya, kalau misalkan storage-nya kemudian didukung oleh IPS, maka dia bisa melakukan stop ya. Tapi kalau dia tidak didukung IPS, langsung ke store-nya, EC2 store-nya, maka tidak bisa melakukan stopping. Dia begitu terminate, hilang datanya. Berikutnya, pertimbangkan menggunakan elastic IP ya. Ketika kita melakukan reboot ya, kita punya instance, kemudian kita booting ya, reboot ya. Kita reboot, maka informasi tentang IP address dan DNS-nya tidak berubah gitu, ketika reboot ya. Namun ketika instance tersebut di stop ya, dimatikan, kemudian di start lagi, maka kemungkinan kalau dia menggunakan IP public versi 4-nya dan eksternal DNS home-nya akan berubah. Jadi ketika dimatikan, kita reboot, oh dapat IP baru lagi, DNS hostname-nya otomatis baru juga gitu. Sedangkan EC2 itu punya 2 IP, satunya public IP, satunya private IP. Kalau public IP ketika di stop dan di start dia akan berubah, ketika private ini dia akan tidak berubah karena dia internal ya, alamat internal. Nah, bagaimana jika kita ingin public IP-nya tidak berubah? Maka kita bisa minta public IP yang menetap ya. Istilahnya di sini adalah elastic IP address. Nah, karakteristiknya elastic ini bisa kita tancapkan ke instance di region yang kita inginkan. Jadi kita bisa cabut, kita tancapkan ke komputer A. Komputer A sudah selesai, saya cabut, saya taruh di komputer B dan begitu. Alokasinya untuk akun kita itu akan selalu ada sampai kemudian kita mencabutnya ya. Mencabut dari komputer tersebut. Jadi alamat IP-nya dicabut, maka dia tidak akan punya alamat IP publik lagi. Kemudian elastic ini bisa dipindah ke komputer yang lain. Berikutnya adalah EC2 instant metadata. Instant metadata adalah data tentang instan Anda gitu. Bagaimana kita mengetahuinya? Kalau kita sudah connect ke instance tersebut, untuk bisa membacanya maka kita bisa luncurkan browsernya, kemudian ketik seperti ini, maka akan muncul informasi terkait instance. Kalau sekedar di terminal di Windows, karena kita SSH saja tidak install browsernya, kita bisa tuliskan gitu. Ketika kita tuliskan, maka beberapa informasi akan kita dapatkan. Contoh misalkan ada public IP address-nya, ada private IP-nya, ada hostname-nya, ada instant ID, ada security group, ada region-nya di mana, kemudian ada availability zone-nya. Nah, jadi semua data, semua user data yang ditetapkan ketika meluncurkan instant itu juga dapat diakses dari sini ya. Jadi informasinya ada. Jadi instant metadata juga bisa digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengelola instance yang sedang running.
Contohnya, pemilik dari konfigurasi script ini membaca metadata dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi aplikasi atau operating system-nya. Berikutnya adalah ada Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch ini digunakan untuk monitoringnya. Jadi gunakan Amazon CloudWatch untuk memonitor, untuk mengawasi EC2 instant kita gitu. Informasi yang ditampilkan itu mendekati real time. Kemudian menyediakan grafik chart ya. Ketika kita masuk konsol, kemudian monitoring sehingga kita bisa melihat informasi-informasi terkait EC2 kita. Nah, ini EC2 Instant with CloudWatch ya. Jadi EC2-nya kemudian ketika ada pilihan apakah menggunakan CloudWatch, iya, maka informasi yang ada di Instant ini akan bisa ditampilkan di CloudWatch ya. Maintain-nya bisa sampai 15 bulan dari historical data di dalam CloudWatch. Basic monitoring-nya secara default tidak ada pembiayaan. Metrik akan dikirimkan ke CloudWatch setiap 5 menit. 5 menit informasinya kirimkan. Sedangkan yang detail monitoring dia bisa dikirimkan setiap 1 menit ya. Jadi kalau datanya sangat berharga dan perlu dicek setiap saat ya, mungkin ya ini setiap menit ya. Kalau ini 5 menit kan ya. Nah, tinggal kebutuhan kita mana yang kita perlukan. Oke, di section yang kedua ini ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Satu, Amazon EC2 itu mengizinkan kita atau memberi leluang kita, kuasa kita untuk menjalankan Windows dan Linux virtual machine di cloud. Kita bisa meluncurkan, kita bisa membuat EC2 instance dari template AMI ke VPC kita. Kita juga dapat memilih beberapa tipe instance yang masing-masing instance itu menawarkan kombinasi yang berbeda dari CPU-nya, RAM-nya, storage-nya, dan capabilities kemampuan networking-nya. Kemudian kita juga harus mengkonfigurasi security group untuk mengawasi akses ke instance. Jadi bisa menetapkan port yang diperbolehkan dan sumber yang diperbolehkan untuk mengakses. Berikutnya kita pelajari tentang user data ya. Kita tahu user data ini mengizinkan kita untuk menjalankan script ya. Jadi kita ketika punya script, kita masukkan ke user data, maka script tersebut akan dijalankan pertama kali ketika sebuah instance diluncurkan. Kemudian terkait dengan storage, hanya instance yang kemudian dikonekkan dengan atau ditambahkan EBS yang bisa di stop. Kalau misalkan tidak ditambahkan EBS, maka akan hilang datanya ya, ketika di restart hilang. Berikutnya kita juga mengenal tentang Amazon CloudWatch yang digunakan untuk mengcapture, untuk menangkap informasi-informasi yang berjalan di EC2 kita. Berikutnya di modul akan ada demonstrasi bagaimana cara meng-create EC2 ya. Section ketiga, Amazon EC2 cost optimization ya. Jadi mengoptimalkan pembiayaan dari EC2. Beberapa hal yang kita perlu ketahui untuk pembiayaan. Jadi EC2, Amazon EC2 memiliki model pembiayaan. Satu adalah yang sudah kita kerjakan, misalkan biasa kita lakukan, namanya adalah on demand instance. Jadi untuk on demand instance kita membayarnya tiap jam, tidak ada komitmen jangka panjang, dan ini cocok untuk penggunaan AWS free tier ya, free tier. Jadi untuk yang biasanya kita lakukan untuk uji coba dan lain sebagainya, kita menggunakan on demand instance. Kemudian kita beralih ini dulu. Nah, suatu saat ternyata AWS yang kita pakai ini untuk production dan kita sudah tahu bahwa akan digunakan dalam waktu tertentu ya. Jadi, misalkan aplikasi ini memang benar digunakan dan minimal waktunya bisa 1 tahun atau 3 tahun. Nah, jadi di sini di AWS dinyatakan bukan 2 tahun ya.
Kalau misalkan kita yakin aplikasi tersebut bisa dikerjakan terus-menerus, diinstal di AWS itu terus-menerus, bisa waktunya 1 tahun atau 3 tahun. Jadi lebih baik kita melakukan reserve, ya. Kita melakukan pesanan instance karena nanti akan mendapatkan diskon, ya. Nilainya akan lebih murah daripada on demand. Nah, diskon tersebut tergantung dari biaya di muka yang kita bayarkan, ya. Ada yang dibayarkan di muka, kita bayar semuanya, tentu ini akan diskonnya yang lebih besar seperti yang kita pelajari di modul 2, ya. Atau kita bayarkan sebagiannya, atau bahkan tidak ada pembayaran di muka, tapi kita pesan, ya. Nah, kita pesan untuk 1 atau 3 tahun, maka kita akan mendapatkan pembiayaan yang lebih murah. Atau berikutnya adalah schedule reserve instance. Nah, jadi schedule reserve instance ini kita membeli atau menyewa di waktu-waktu yang telah kita tetapkan, ya. Jadi pembelian reservasi sebuah kapasitas di mana akan selalu ada, ya, pada schedule yang sudah kita tetapkan, ya. Misalkan bahwa setiap akhir bulan aplikasi kita akan diakses oleh banyak orang, maka kita akan schedulekan reserve 2 hari misalkan, atau 1 hari di hari terakhir tiap bulan. Itu. Berikutnya adalah ada ini dulu, dedicated host. Dedicated host ini adalah satu physical server dengan EC2 instant kapasitas full diberikan ke kita. Berikutnya ada dedicated instance, yaitu instance yang berjalan di atas sebuah VPC di hardware yang dikhususkan untuk satu customer. Berikutnya ada spot instance. Jadi spot instance itu instance yang berjalan sepanjang servernya tersedia, ya. Dan harga tawar kita itu di atas harga spot instant price-nya. Jadi misalkan contohnya AWS punya 10 server gini. Kemudian dia punya harga tawarnya misalkan $1 gitu per jamnya gitu. Kemudian kita tawar 1,1 misalkan. Nah, kemudian pada harga kalau kita pakai on demand ini lebih, ya. Jadi lebih ini, misalkan harga on demand itu $2 gitu. Nah, selama 10 server itu kosong, kita bisa dapat ini instant yang $1 tadi. Tapi begitu instant itu kemudian dipakai orang yang menggunakan on demand, artinya bayarnya $2, maka instant ini harus dilepas. Akan diberikan pada orang yang bayar $2 tadi. Sehingga ketika ada instantnya di interrupt oleh user yang lain karena menggunakan itu, maka kita dikasih waktu 2 menit, ya, untuk membereskannya. Jadi diinterupsi, ya, kita bereskan, karena kalau tidak nanti langsung dia di terminate, di stop atau di hibernate, ya, secara sepihak oleh AWS-nya. Jadi kita dikasih waktu untuk melakukan ini. Keuntungannya harganya jauh lebih murah daripada on demand, ya. Kemudian merupakan pilihan bagus ketika kita punya fleksibel aplikasi yang kita jalankan. Jadi misalkan kita jalankan aplikasi ini bisa sebenarnya cuman satu server saja, atau tidak harus dikerjakan sekarang. Nah, jadi kita pilih spot instant. Kadang kita dapat 10 aplikasi dikerjakan, ternyata 10 instant tersebut dipakai orang, maka kita lepaskan semuanya, kita gak mengerjakan pekerjaan tersebut. Nanti ketika EC2 nya free lagi, kita gunakan lagi, gitu terus, ya. Itu namanya spot instance. Kemudian untuk billingnya bisa dihitung per second. Ini available untuk
on demand, reserve instant, dan spot instant yang menjalankan Amazon Linux atau Ubuntu. Amazon EC2 pricing model, kalau on demand instance dia termasuk murah dan fleksibel ya. Jadi kita bisa start, kita bisa stop, start, stop, start, stop, start, stop. Kalau spot instance kita bisa gunakan di skala yang besar ya. Tetapi workloadnya yang dinamis ya. Jadi kadang bisa dapat banyak ya, karena banyak instan yang free dengan harga murah kita gunakan. Kemudian sebagian instan tersebut digunakan orang, kita harus melepasnya jadi kecil lagi gitu. Atau yang reserve instance, kalau reserve instance ini stabil ya, stabil. Jadi ketika kita mempunyai aplikasi dan kita bisa memprediksi kapasitas komputer yang memang kita perlukan, maka dan stabil untuk waktu tertentu, maka sebaiknya kita melakukan reserve instance. Kemudian untuk dedicated host ini kita bisa menghemat uang ya, karena physical servernya khusus untuk kita, maka kita bisa menerapkan license ke server kita ya. Jadi ini akan menghemat, karena kalau yang lainnya maka harga sudah termasuk ya, kita tetap harus membeli license-nya yang dibebankan ke persewaan hardware-nya. Kemudian license kita ini untuk membantu kita untuk memenuhi peraturan-peraturan yang harus kita penuhi ya. Use case-nya untuk on demand instance itu tadi untuk jangka pendek, misalkan saya butuh untuk uji coba 2 jam saja, nah 2 jam saja. Kemudian atau yang tiba-tiba bebannya tidak terprediksi ya. Jadi misalkan saya stabil satu instance. Kemudian suatu saat di hari tertentu tiba-tiba melonjak, ya saya tambahkan saja langsung pada saat itu. Setelah tidak melonjak lagi, saya hapus lagi. Jadi beriak ini ya. Ini khusus cocok untuk ketika kita mengembangkan aplikasi atau untuk melakukan testing aplikasi ya. Tapi kalau sudah development, sudah production ya harusnya stabil ya. Kemudian spot instance, aplikasi ini bisa fleksibel untuk start and times. Mungkin untuk machine learning ya, untuk kegiatan machine learning yang mungkin waktunya kita bisa lebih fleksibel. Contohnya misalkan pelabelan objek gitu. Ketika kita bisa start, kita bisa stop gitu. Aplikasi ini hanya yang cocok untuk yang harga-harga yang murah ya. Jadi aplikasi ini dapat berjalan di harga yang murah. Terus kemudian user dengan komputasi yang diperlukan membutuhkan large amount additional capacity ya. Jadi kalau kita punya komputasi yang tinggi tadi, contohnya misalkan machine learning, kita sedang mentraining 100.000 objek gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan, dan waktunya tidak tergesa ya. Jadi bisa sedikit-sedikit ya, bisa dikerjakan sedikit-sedikit ya. Jadi kita bisa menggunakan spot instance, tidak diburu-buru waktu. Berikutnya adalah reserve. Reserve ini untuk yang terprediksi, aplikasi yang membutuhkan kapasitas yang aplikasi yang membutuhkan kapasitas yang dipesan ya, termasuk disaster recovery misalkan. Jadi disaster recovery kan digunakan, harus ada. Nah, karena kalau semuanya sudah terprediksi harus ada, maka kita bisa reserve.
Nah, untuk reserve ini kita bisa melakukan pembayaran baik di muka atau sebagian ya, untuk mengurangi total dari pembiayaan keseluruhan. Berikutnya ada dedicated host, kita bisa menggunakan license kita sendiri sehingga kita tidak perlu membayar license yang diberikan dari AWS. Kemudian dalam rangka untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada, biasanya ada peraturan-peraturan di suatu negara yang mengharuskan kita harus punya license. Nah, dengan memastikan bahwa kita sudah beli, terutama dengan memastikan bahwa kita sudah beli license. Setelah beli, kemudian kita terapkan di komputer kita. Kemudian untuk pelacakan ya, penggunaan dan lisensi dan kontrol instant placementnya juga lebih bagus karena kita bisa menetapkan ditempatkan di mana instansi kita. Kita bisa menggunakan dedicated host, tidak tercampur dengan yang lain. Berikutnya ada 4 pilar untuk mengoptimalkan pembiayaannya. Jadi pembiayaan ini memang sangat urgent untuk dipelajari karena akhir-akhirnya semua itu juga berimpas pada ekonomi atau biaya ya. Jangan sampai ketika kita memindahkan aplikasi kita ke AWS justru akan menimbulkan pembiayaan yang besar. Jadi pembiayaan yang diterima atau dibayar di AWS harus lebih kecil dari pembiayaan di Promise ya, di komputer yang tradisional. Pertama adalah right price ya, ukuran yang sebenarnya, kemudian meningkatkan elasticity, kemudian mengoptimalkan pemilihan pembiayaan dan mengoptimalkan pemilihan storage. Kita mulai dari pilihan yang pertama adalah ukuran yang sesuai ya. Jadi kita harus meluncurkan atau menghasilkan atau menyediakan instan sesuai dengan kebutuhannya, baik itu CPU-nya, memorinya, storage, dan network throughput-nya. Sehingga kita harus memilih tipe instan yang sesuai yang akan kita gunakan. Kemudian gunakan Amazon CloudWatch metric untuk mengetahui instance mana yang idle, kapan, sehingga dengan mengetahui instan yang idle kita bisa mematikannya, instan yang sakit kita bisa mematikannya sehingga kita bisa menggantikan dengan yang lain. Atau dengan ukuran ini kita bisa menurunkan kapasitas dari instannya, menurunkan atau menaikkan kita harus pantau. Oleh karena itu kita harus menggunakan fasilitas CloudWatch ya. Best practice-nya adalah cari ukuran yang benar, kita pantau, terus kemudian kita reserve sesuai dengan ukuran tersebut. Pilar yang kedua adalah meningkatkan elastisitas ya, dengan cara melakukan stop atau hibernate terhadap Amazon yang di backup oleh storage IBS ya, karena kalau stop hibernate datanya tidak hilang, maka dipastikan bahwa kita menggunakan storage IBS untuk disambungkan ke instansi. Kita bisa melakukan elasticity dengan cara bisa menghentikan atau menghibernate instansi yang tidak aktif kita gunakan. Contohnya untuk development atau test, ketika tidak digunakan maka harus dimatikan. Atau kita bisa menggunakan automatic scaling ya, untuk memastikan kebutuhannya gitu. Jadi elastic ini otomatis. Berikutnya mengoptimalkan dari sisi pemodelan biaya ya. Satu ya, kita memastikan bahwa model pembiayaan ini sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus memperhatikan polanya ya, pola penggunaannya. Kemudian kita optimalkan dan kita komunikasikan dengan tipe
pembeliannya, contohnya tadi ya, sudah on demand, spot instant, reserve, dan seterusnya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi kita juga mungkin perlu mempertimbangkan hal-hal tertentu menggunakan yang serverless ya. Contohnya Lambda, serverless Lambda itu misalkan untuk aksi-aksi tertentu yang membutuhkan fungsi yang dinamis ya, maka kita tidak perlu menggunakan EC2 khusus ya. Misalkan kalau untuk melakukan satu fungsi kita bisa gunakan Lambda saja gitu. Kalau misalkan fungsi-fungsinya itu hanya kecil gitu, maka kita bisa mempertimbangkan penggunaan serverless solution. Berikutnya terakhir adalah mengoptimalkan pilihan storage. Hal ini akan mengurangi pembiayaan sambil kita bisa memantau, memelihara storage dan ketersediaan storage-nya. Kemudian kita bisa mengubah ukuran IBS-nya, terus kemudian merubah tipe volume IBS ya. Apakah kita bisa mendapatkan performance sesuai dengan kebutuhan dengan biaya yang lebih murah ya. Contoh misalkan penggunaan HDD gitu ya, model HDD Amazon Throughput Optimized HDD yang biayanya itu setengah dari kalau kita menggunakan SSD. Nah kita harus pikirkan ini, apakah harus SSD gitu. Kalau memang HDD tidak masalah gitu, kita pilih HDD karena harganya separuhnya gitu. Kemudian kalau kita melakukan snapshot jangan banyak-banyak misalnya. Hapus IBS snapshot yang memang tidak kita perlukan ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian kita identifikasi ya, tujuan-tujuan yang kebanyakan yang sesuai untuk tipe datanya ya. Jadi tujuan penyimpanan data yang sesuai untuk menetapkan tipe dari data tersebut. Apakah kita membutuhkan instance dengan IBS atau hanya S3 saja gitu ya. Semuanya untuk mengurangi pembiayaan. Pemilihan tersebut untuk mengurangi pembiayaan. Berikutnya kita bisa mengukur, memonitor dan meningkatkan semuanya. Optimasi cost itu akan dilakukan seiring dengan proses yang sedang berjalan. Rekomendasinya maka tetapkan tagging, cost allocation tagging. Jadi cost-cost yang timbul itu kemudian di tag ya, dikasih keterangan supaya nanti kita bisa tahu ketika kita list itu pembiayaannya itu munculnya di mana. Kalau masing-masing service kita tag, maka kita akan bisa mendeteksi dengan cepat sumber dari cost-nya itu asalnya dari mana gitu. Kemudian menetapkan metrik, set target, dan kita review secara terus-menerus terkait dengan sebelumnya tadi. Kemudian kita bentuk tim untuk membangun arsitektur dari sistem kita, termasuk memperhatikan pembiayaannya. Kemudian menetapkan tanggung jawab untuk optimasi ke individu atau tim. Jadi masing-masing tim kita sarankan untuk benar-benar menekan pembiayaan. Baik, di bagian ketiga beberapa hal sudah kita pelajari, yaitu kita sudah mempelajari tentang model pembiayaan untuk EC2, termasuk di dalamnya ada on-demand instance, reserve instance, spot instance, dedicated instance, dan dedicated host. Jika kita memilih spot instance, harganya lebih murah ya. Dia menawarkan harga yang penghematan yang lebih murah daripada on demand. Tetapi ingat bahwa model spot instant ini bisa setiap saat akan diambil oleh AWS ya. Dan kita diberikan waktu 2 menit, dikasih notifikasi
Maka ini yang harus kita lakukan, apakah kita stop atau hibernate. Berikut adalah 4 pilar untuk mengoptimalkan pembiayaan. 1. Ukuran yang sesuai. 2. Kita gunakan fitur elasticity. Kemudian kita optimalkan model pembiayaan dan kita optimalkan pemilihan storage-nya. Container service. Container adalah sebuah metode dari sistem virtualisasi ya. Jadi virtualisasi operating system. Keuntungannya apa kita menggunakan kontainer? 1, dia bisa diulang. Kemudian dia memiliki lingkungan sendiri. Kemudian software dapat dijalankan di software yang sama ya, di operating system yang berbeda ya, di different environment, misalkan di laptop, kemudian di komputer testing, komputer production dan lain sebagainya, kita bisa memastikan bahwa aplikasi tersebut bisa berjalan. Kemudian dengan menggunakan kontainer itu juga lebih cepat untuk diluncurkan ataupun di stop ataupun di terminate ya, dibandingkan dengan virtual machine. Jadi kita lihat di sini, ini adalah kontainer. Kontainer satu kotak ini dia terdiri dari aplikasi kita, kemudian ditambah dependensi yang digunakan aplikasi untuk dijalankan, ada konfigurasinya dan ada hook into operating systemnya. Apa itu Docker? Docker adalah sebuah platform software di mana memungkinkan kita untuk bisa membangun, melakukan testing dan mendeploy aplikasi dengan cara yang cepat ya. Kita bisa menjalankan kontainer-kontainer tadi di atas Docker. Kontainer ini dibuat berdasarkan sebuah template yang disebut sebagai image. Kemudian sebuah kontainer itu memiliki semuanya yang diperlukan oleh sebuah software untuk bisa berjalan. Ini kontainer. Jadi kontainer memiliki semuanya yang diperlukan oleh software agar dia bisa berjalan. Terkait misalkan library-nya, sistem tools-nya, code-nya, runtime dan seterusnya. Jadi satu kotak ini sudah cukup untuk menjalankan sebuah software. Sekarang kita bandingkan apa bedanya kontainer dengan virtual machine. Kita lihat di sini. Ketika kita membangun sebuah kontainer maupun virtual machine, pada dasarnya paling bawah ada yang namanya physical server ya. Kemudian ada yang namanya host operating system. Kemudian di atasnya ada hypervisor. Nah, di atas hypervisor inilah kemudian kita bisa meng-create. Untuk ketiga layer paling bawah ini merupakan bagian dari infrastrukturnya AWS. Kemudian kita bisa create ya. Ada 3 kontainer di atas satu EC2 instance. Kemudian kita install satu instance, sehingga pertama kita perlu install EC2 instance guest hostnya. Kemudian setelah itu kita install Docker Engine. Kemudian kita install kontainer instance pertama. Nah, ini terdiri dari binary-nya atau library-nya, kemudian ada aplikasi. Sama untuk kontainer instance 2 dan instance 3. Bagaimana jika dia memerlukan yang ada di operating systemnya, dia tinggal menggunakan, jadi di-share ya. Apa-apa yang dibutuhkan, hal yang dibutuhkan dari operating system itu di-share, digunakan semuanya, semua kontainer. Sehingga di sini tidak perlu kontainer itu memiliki guest operating system sendiri-sendiri di masing-masing ya. Berbeda dengan virtual machine ya, maka di virtual machine ini seakan-akan kita punya EC2 3 ya, ini 3. Masing-masing virtual machine ini harus ada EC2-nya. Ya. Ada guest OS-nya. Guest OS, beans, lib, kemudian aplikasi 1. Kemudian ketika kita menggunakan aplikasi 2, maka kita harus create VM2-nya lagi dengan bin sama lib yang berbeda tentunya dengan yang VM1 dan berikutnya. Nah, di sini terlihat bahwa
untuk virtual machine, ketika kita menjalankan sebuah aplikasi, maka virtual machine tersebut lengkap terdiri dari guest operating system juga. Jadi di sini bedanya untuk 3 VM maka ada 3 guest OS. Sedangkan di kontainer ada 3 kontainer hanya dengan 1 guest OS saja. Berikutnya kita akan pelajari tentang fitur atau service Amazon yang lain yang disebut sebagai Elastic Container Service atau ECS. Jadi ECS ini adalah sebuah layanan untuk mengelola kontainer ya. Jadi kontainer-kontainer tadi supaya mudah untuk dioperasikan, maka kita memerlukan sebuah manajemen ya, manajemen service. Salah satunya di AWS ditawarkan adalah ECS. Jadi ECS ini adalah sebuah layanan manajemen kontainer yang scalable dan fast. Apa keuntungan kita menggunakan ECS atau manajemen service? Satu, kita bisa mengelola Docker container yang sedang berjalan. Ada 5, ada 10, kita bisa mengelolanya. Kemudian kita bisa melakukan maintain, memeliharanya. Kemudian melakukan scaling dari kumpulan-kumpulan node yang berjalan atau yang menjalankan kontainer kita ya. Jadi kontainer-kontainer yang banyak itu kita bisa melakukan maintenance, kita bisa men-scale-nya. Dengan adanya ECS ini maka akan juga mengurangi kompleksitas ketika kita mau membangun infrastrukturnya. Jadi membangun infrastruktur untuk mengelola Docker ini juga tidak mudah ya, ribet ya. Nah, sehingga dengan adanya ECS itu membantu kita untuk mengurangi kompleksitas yang harus kita lakukan. ECS juga sekaligus terintegrasi dengan fitur-fitur yang sebelumnya juga kita kenal ketika kita menggunakan EC2 service ya, seperti kita bisa menerapkan Elastic Load Balancing, kemudian kita bisa menerapkan EC2 Security Group, kita bisa menambah IBS volume, kemudian kita bisa menambahkan role-nya. Nah, berikut contoh Amazon ECS yang ketika mengelola kontainer-kontainer ya. Ini ada kontainer A, kontainer B ya. Kemudian ini ada permintaan untuk menjalankan kontainer X3 dan X2 misalkan. Kita memiliki 2 EC2 instance. Maka X3, X2 bisa ditaruh di EC2 instance yang atas. Kemudian EC2 yang di bawahnya. Kemudian untuk bisa dilakukan load balancing misalkan, maka masing-masing EC2 yang berisi kontainer-kontainer ini kita cluster. Jadi muncullah kemudian ECS cluster. Nah, disinilah fungsi dari ECS untuk memasukkan kontainer tadi ke dalam EC2 yang dalam pengaturannya, dalam pengawasannya. Kita bisa memasukkan ke EC2 yang lainnya. Nah, pilihan dari ECS cluster ya. Ketika kita menggunakan ECS maka ada pilihannya. Pertanyaan kuncinya adalah apakah Anda ingin mengelola ECS cluster tersebut untuk menjalankan kontainer, mengelola sendiri? Jika kemudian jawabannya ya, kita ingin mengelola sendiri, maka kita akan membuat cluster ECS ini dengan menggunakan Amazon EC2. Jadi kita sediakan sendiri EC2-nya untuk nanti dijadikan cluster ECS-nya. Jika pilihan ini yang kita pilih, maka kita akan memiliki kontrol terhadap infrastruktur yang lebih, karena kita bisa tahu EC2-nya di mana itu. Jika sebenarnya kita tidak perlu mengetahui di EC2 yang mana, yang penting aplikasinya jalan, maka ada pilihannya yaitu ECS yang kemudian disebut yang namanya adalah AWS Fargate. Ini lebih mudah untuk memaintain dan kita fokus pada aplikasinya saja. Karena dengan Fargate ini EC2-nya disediakan oleh
AWS-nya. Nah, ini ada perbandingan kontainer ketika kita membangun kontainer ya. Pertama adalah virtual machine guest operating system di ECS cluster. Kita menggunakan ECS cluster. Kemudian di atasnya ada Docker engine ya. Terus kemudian kalau kita ingin memiliki kontrol terhadap EC2-nya, maka kita yang semuanya kita manage ya. Jadi yang di sini ECS ini berarti kita install sendiri ECS-nya, kita install Docker engine-nya kita install sendiri di EC2 ini ya. Semuanya kita sendiri. Namun jika kita ingin disupport oleh Fargate, maka sebagian dihandle oleh AWS-nya. Nah, kita tinggal memanage aplikasinya. Jadi yang Fargate tentu lebih mudah ya, lebih mudah karena dibantu oleh AWS dalam mengelola klasternya. Kemudian ada istilah yang lain adalah kita bacanya Kubernetes gitu ya. Kita cek Kubernetes ini. Kubernetes ini adalah sebuah software open source ya untuk pengelolaan kontainer ya, Jadi ini cara lain mengelola kontainer dengan menggunakan open source ya. Dengan Kubernetes ini kita bisa mendeploy dan mengelola aplikasi kontainer ya, aplikasi yang berada di dalam kontainer at scale ya. Bisa bertambah besar, bertambah kecil gitu. Kemudian toolnya dapat juga digunakan untuk on-premise atau di cloud. Jadi Kubernetes ini tidak hanya bisa dilakukan di cloud, tetapi bisa juga dilakukan di on-premise. Jadi ini open source, jadi semua bisa menggunakannya. Kubernetes ini digunakan untuk melengkapi Docker ya, karena Docker memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa kontainer dalam sebuah single operating system. Nah, kemudian Kubernetes ini levelnya di atasnya, dia mengelola beberapa Docker host ya. Jadi Docker kalau misalkan cuma satu, kita bisa mengelolanya. Tapi kalau misalkan untuk aplikasi yang jumlahnya membutuhkan Docker yang banyak, maka kita membutuhkan orchestration container atau container orchestration, salah satunya yang open source yaitu Kubernetes. Keuntungan menggunakan Kubernetes adalah dia bisa menyediakan kontainer secara otomatis, kemudian memiliki jaringan antar kontainer-kontainer tersebut, kemudian kita bisa memisahkan atau membagi distribution load-nya, kemudian bisa melakukan scaling. Nah, berikutnya ada yang namanya khusus untuk di AWS, ada yang namanya Elastic Kubernetes Service. Jadi kalau tadi Kubernetes Service adalah platformnya open source, nah kemudian AWS menambahkan untuk khusus Kubernetes ini, mereka membentuk service-nya sendiri yang disebut sebagai Elastic Kubernetes Service, yang disebut sebagai EKS. Nah, tentu Kubernetes ini berfungsi, bisa kita gunakan untuk menjalankan Kubernetes di AWS-nya. Kemudian mudah kalau ketika kita membangun Kubernetes based on open source, kemudian kita pindahkan ke AWS-nya, kita akan disebutkan easy migration ya. Kita akan mudah untuk memigrasinya. Kemudian Kubernetes support di Linux dan Windows. Kemudian EKS juga kompatibel dengan tools-toolsnya Kubernetes Community, dan juga support untuk Kubernetes add-on-nya. Maka gunakan Amazon EKS ketika kita ingin mengelola cluster untuk Amazon EC2 instance-nya, kemudian menjalankan kontainer yang dikelola oleh Kubernetes di instance tersebut. Berikut ada istilahnya adalah ECR. ECR adalah Elastic Container Registry, disebut ECR. ECR ini merupakan container registry yang
secara penuh bisa untuk mengelola Docker ya. Sehingga dengan ECR ini kita akan memudahkan bagi developer untuk menyimpan, mengelola, mendeploy tentang Docker Container Image ya. Jadi Docker Container Image-nya bagaimana cara mengelolanya, cara menyimpannya, cara menggunakannya. Maka AWS memberikan servisnya yang disebut sebagai Elastic Container Registry. Selain itu, ECR juga terintegrasi dengan Amazon ECS. Kemudian ECR juga mendukung Docker. Kemudian kita bisa melakukan kolaborasi. Pekerjaannya bisa dikolaborasikan. Kemudian kita bisa mempunyai kontrol. Kita bisa kontrol dan juga bisa terintegrasi dengan pihak ketiga ya. Di section keempat ini kita telah mempelajari beberapa. Satu, tentang kontainer. Kontainer adalah sebuah package yang dia itu menyimpan semua hal yang terkait dengan sebuah aplikasi agar dia bisa dijalankan. Nah, salah satu bentuknya namanya Docker. Docker adalah sebuah software platform di mana dia memaketkan software tersebut ke dalam sebuah kontainer. Satu aplikasi bisa kemudian dapat menjangkau beberapa kontainer, dapat dijalankan di beberapa kontainer ya. Satu single aplikasi dia bisa dijalankan beberapa kontainer. Kemudian berikut adalah beberapa service dari AWS. Satu adalah Amazon Elastic Container Service. Dia itu mengelola bagaimana jalannya Docker container. Kemudian selain itu ada Kubernetes. Kubernetes adalah sebuah platform open source di mana fungsinya sama, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kontainer. Kemudian Kubernetes implementasi di AWS ada yang disebut sebagai Elastic Kubernetes Service atau EKS, di mana memungkinkan kita menjalankan Kubernetes di AWS-nya. Kemudian berikutnya ada AWS Elastic Container Registry, yaitu Amazon ECR, yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan mendeploy dari Docker container kita. Di section 5 kita akan pelajari tentang apa itu AWS Lambda. AWS Lambda, kita bisa menjalankan sebuah kode tanpa menggunakan server. Artinya AWS Lambda itu adalah sebuah serverless compute service. Secara sederhana, ringkasannya adalah kita memiliki sebuah code, kemudian code tersebut langsung kita upload menjadi sebuah Lambda function ya, tanpa kita menyiapkan server ya, tanpa kita menginstal environment-nya. Kita tinggal mengupload code-nya saja. Kemudian code tersebut akan bisa dijalankan ya. Code tersebut akan bisa dijalankan berdasarkan jadwal yang kita tetapkan, on schedule, atau sebagai respon terhadap sebuah event. Contoh misalkan sebuah event, ketika ada event di AWS S3, atau sebagai respon untuk menjalankan event yang di-create oleh aplikasi di mobile apps, atau dari HTTP endpoint. Setelah mendapatkan respon to event atau schedule-nya sudah sesuai, maka kemudian masing-masing Lambda akan dijalankan terpisah. Jadi kita bisa membuat beberapa Lambda dan akan dieksekusi secara terpisah. Jadi your code akan berjalan ketika hanya dipicu oleh jadwal atau event. Sedangkan dari sisi pembayarannya, kita hanya membayar ketika Lambda tersebut dieksekusi. Ketika masa idle, maka kita tidak akan dikenakan pembiayaan. Jadi pembiayaan hanya berlangsung ketika masing-masing Lambda ini dieksekusi. Semakin banyak jumlah Lambda yang dieksekusi, maka semakin besar juga biaya yang harus kita bayar. Beberapa keuntungan dari Lambda. Satu, Lambda mendukung beberapa jenis bahasa pemrograman ya.
Tidak hanya satu, ada beberapa jenis bahasa pemrograman yang didukung. Kemudian sepenuhnya secara administrasi itu otomatis. Artinya kita tidak perlu menyiapkan server dan lain sebagainya. Berikutnya adalah built-in fault tolerance. Artinya di situ dia sudah punya auto scale. Ketika jumlah pengaksesnya sedikit, maka jumlah lambda yang di running juga sedikit. Ketika jumlah aplikasi yang mengakses lambda semakin banyak, maka secara otomatis lambda akan juga semakin banyak, dan itu built-in ya. Jadi kita tidak perlu men-setting seperti application load balancer dan auto scalingnya, karena itu sudah otomatis terbuild ya. Berikutnya adalah mendukung orkestrasi dari beberapa multifunction ya. Jadi kita bisa melaksanakan beberapa fungsi secara bersamaan ataupun berurutan. Kita bisa mengorkestrasinya ya. Kemudian pembayarannya tetap tadi hanya tergantung dari berapa banyak kita gunakan. Ketika digunakan maka dikenakan biaya, ketika posisi idle maka tidak dikenakan biaya. Beberapa lambda event source contohnya adalah kita bisa meng-create dari S3, bisa juga dari Amazon DynamoDB, bisa juga dari Simple Notification Service (SNS). Ini biasanya untuk mengirimkan notifikasi dalam bentuk email gitu. Kemudian untuk mengatur urutan ada Simple Queue Service, ada Amazon API Gateway, ada Application Load Balancer, dan beberapa. Nah, dari sini kemudian menggerakkan lambda functionnya, men-trigger. Kemudian lambda ya difungsikan ya, menjalankan code yang ada dijalankan. Dan lambda ini menjalankan aplikasinya, menjalankan code-nya hanya ketika di-trigger. Dan semuanya itu bisa dipantau ya. Kita bisa pantau menggunakan Amazon CloudWatch ya. Mengkonfigurasi service lain sebagai event source ya, sebagai event source yang akan bisa menjalankan fungsi seperti terlihat ya. Jadi pemicunya ada event source dari ini tadi ya. Kemudian sebagai alternatifnya bisa menjalankan lambda function dari lambda console, atau kita bisa klik ya. Untuk membuatnya misalkan kita bisa lewat konsol, SDK atau CLI. Berikut adalah contoh konfigurasinya ya. Kita mempunyai function, kemudian kita tambahkan beberapa dependensinya. Kemudian barangkali kita membutuhkan role-nya ya, untuk mengakses service tertentu yang secara default tidak diperbolehkan, maka kita harus menambahkan role-nya. Kemudian dijalankan lambdanya dan bisa dimonitor. Contoh berikut adalah fungsi dari lambda berdasarkan schedule, yaitu menjalankan dan menghentikan EC2 instance. Jadi kita sudah tetapkan jam berapa ya, akan menghentikan EC2-nya ya. Jadi jam berapa, misalkan jam 8 malam kita hentikan ya. Maka kita bisa membuat sebuah fungsi di lambda dengan fungsi isinya adalah melakukan stop ya, menghentikan IAM role-nya. Nah, untuk menghentikan IAM role-nya maka fungsi lambda ini harus memiliki role ya. Untuk menghentikan EC2 maka diperlukan sebuah role. Begitu pula ketika menjalankan instance ya, kita bisa menetapkan berdasarkan waktunya, kemudian waktu tersebut ketika sudah sesuai akan men-trigger lambdanya memiliki role untuk kemudian menjalankan EC2 misalkan setiap jam 6 pagi gitu. Nah, dengan cara ini akan lebih mudah bagi kita untuk mengelola server kita. Contoh ini berdasarkan event, kalau tadi berdasarkan waktu, sekarang contoh berdasarkan event.
ada seorang user yang mengupload gambar ke source, ke bucketnya. Kemudian dengan adanya file yang masuk ke source-nya itu akan memicu sebuah lambda. Lambda kemudian diberi sebuah role yang dia memiliki akses. Aksesnya kemudian menjalankan fungsi. Fungsinya misalkan adalah melakukan resize terhadap gambar. Dari gambar yang besar menjadi gambar yang sedang, lebih kecil, dan paling kecil. Terus kemudian dimasukkan ke bucket targetnya. Itu semua dilakukan otomatis ketika user melakukan trigger, yaitu mengirimkan gambar ke source bucket. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang AWS Lambda adalah kuotanya. Jadi ada batasan-batasan soft ya untuk per regionnya. Misalkan adalah eksekusi secara waktu bersamaan dibatasi 1000. Kemudian fungsi dan daya storage-nya itu maksimal 75 GB. Sedangkan hard limit-nya untuk individual kita bisa mengalokasikan memori maksimal adalah 10.240 MB. Kemudian timeout per function itu sama dengan 15 menit. Jadi jika lebih dari 15 menit maka perlu dipikirkan cara yang lain. Kemudian setelah itu selain menjalankan code, maka Lambda juga bisa menjalankan file dalam bentuk zip ya, dalam bentuk zip. Kemudian nanti di unzip yang ukuran maksimalnya 250 termasuk layer-layernya. Kemudian container image package size sama dengan 10 ya. Untuk container kita bisa image ukurannya 10. Beberapa hal yang terkait dengan AWS Lambda kita bisa lihat di alamat ini ya. Jadi kesimpulan dari section 5 ini yang kita pelajari adalah kita mempelajari AWS Lambda yang merupakan salah satu bentuk serverless computing. Serverless computing ini memungkinkan kita untuk membangun dan menjalankan aplikasi dan service tanpa kita harus repot-repot menyediakan atau mengelola sebuah server. AWS Lambda adalah sebuah layanan serverless compute di mana secara original dia sudah built-in terhadap fault tolerant dan automatic scaling. Bisa menyesuaikan berapa jumlah yang mengaksesnya, bisa bertambah dan juga bisa berkurang otomatis. Sebuah event source adalah sebuah layanan AWS atau seorang developer yang membangun aplikasi yang bisa men-trigger Lambda function untuk bisa berjalan ya. Ada. Jadi event source-nya adalah AWS service-nya atau developer yang membuat aplikasi, sehingga kedua hal tersebut bisa memicu untuk menjalankan Lambda function. Maksimum memori alokasi untuk satu atau single Lambda function adalah 10.240. Kemudian maksimum menjalankan Lambda function itu maksimum adalah 15 menit. Di section 6 kita akan mempelajari tentang AWS Elastic Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk, berikut adalah ikonnya, gambarnya, adalah merupakan sebuah cara yang mudah untuk kita bisa membangun sebuah web aplikasi sekaligus menjalankan aplikasi tersebut. Elastic Beanstalk adalah sebuah layanan terkelola managed service yang secara otomatis telah menangani beberapa hal. Di antaranya satu, menyediakan infrastrukturnya sekaligus telah mengkonfigurasi infrastruktur tersebut. Berikutnya sudah menangani cara deployment-nya. Kemudian Beanstalk juga sudah memiliki fitur load balancing dan automatic scaling. Kemudian kita juga bisa memonitor kesehatan dari Beanstalk tersebut. Kemudian kita bisa menganalisis dan melakukan debug terhadap aplikasi kita, dan kita bisa logging. Untuk pembayarannya maka tidak ada tambahan pembiayaan untuk Elastic Beanstalk.
kecuali hanya resource yang kita gunakan ya. Salah satunya yang pasti adalah menggunakan resource server atau C2 ya. Itu yang kita gunakan. Perlu dibayar. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara deployment di Elastic Beanstalk. Kita lihat gambar ini. Maka ada yang dikelola oleh AWS, ada yang kita kelola. Yang dikelola AWS banyak ya. Satu, hostnya. Kedua, operating system. Yang ketiga ada language interpreter atau bahasa programan, di mana Beanstalk ini dia mendukung beberapa bahasa pemrogramannya. Ada Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, Docker, dan lain sebagainya. Dan juga dia sudah menyediakan application server ya, ini tadi. Berikutnya dia juga sudah menyediakan HTTP servernya ya. Seperti Apache, Nginx, Passenger, Puma, Microsoft Internet Information Service. Nah, sekaligus ini semuanya kita tinggal mengupload code kita ya. Bagian kita hanyalah di code-nya, di kodenya. Kita upload, kemudian Elastic Beanstalk akan otomatis menghandle cara deployment-nya. Apa sih keuntungan dari Elastic Beanstalk dibanding kita kemudian membangun mulai dari awal? Satu, kecepatan. Karena semua sudah diinstal oleh si AWS-nya, maka kita tidak perlu melakukan install ulang. Sehingga pasti lebih cepat, kemudian lebih sederhana untuk bisa langsung kita gunakan. Kemudian meningkatkan productivity developer karena kita tidak perlu mengurusi tentang application load balancer, automatic scaling, dan lain sebagainya. Kemudian difficult to outgrow, artinya adalah dengan Elastic Beanstalk ini dia bisa menangani peaks-nya atau traffic-nya sambil juga meminimalkan biaya. Jadi sulit untuk dia keluar dari performa yang baik gitu. Berikutnya kita juga bisa mengontrol semua resource yang kita gunakan di Elastic Beanstalk. Jadi di Elastic Beanstalk kita tetap bisa mengontrol resource yang kita gunakan. Di dalam modul ini nanti akan ada activity untuk terkait dengan Elastic Beanstalk. Di antaranya kita harus menuju ke hands-on-nya dan melaunch Elastic Beanstalk-nya, kemudian kita ikuti instruksi-instruksi yang disediakan. Sehingga di section 6 ini yang kita pelajari intinya adalah kita mengenal tentang AWS Elastic Beanstalk, di mana dengan menggunakan ini kita bisa meningkatkan produktivitas dari developer dengan cara menyederhanakan proses ketika melakukan deploy terhadap aplikasi dan juga mengurangi kompleksitas pengelolaan. Elastic Beanstalk juga mendukung beberapa bahasa pemrograman yaitu Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker. Untuk sisi pembayaran tidak ada charge untuk Elastic Beanstalk. Kita hanya membayar terhadap resource AWS yang kita gunakan saja. Terakhir, kesimpulan dari modul ke-6 di Compute ini, satu ya, ada beberapa yang sudah kita pelajari. Satu, kita telah mempelajari berbagai macam jenis service yang ada di AWS Compute dan membedakan fungsi dari masing-masing service tersebut. Kemudian di modul ini kita telah mencoba bagaimana cara membangun atau melaunch Elastic Compute Cloud-nya. Kemudian kita bisa mengaksesnya menggunakan EC2 Console, kemudian melakukan fungsi-fungsi dasar ketika kita akan membangun EC2 ya. Termasuk diantara sebelumnya pasti menyediakan virtual computing environment-nya. Kemudian kita harus menyadari bagaimana cara mengoptimalkan pembiayaan di EC2. Ada beberapa elemen yang telah kita pelajari dan itu bisa dipertimbangkan sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Berikutnya kita mengenal tentang AWS Elastic Beanstalk dan AWS Lambda.
serta kita juga mengenal tentang kontainer yang ada, service kontainer yang ada di AWS. Berikut adalah beberapa contoh ya. Kita langsung aja ya. Manakah service dari AWS yang membantu developer untuk secara cepat melakukan deploy resource, di mana kita bisa menggunakan bahasa-bahasa program yang berbeda-beda, seperti contohnya .NET dan Java. Kata kuncinya adalah developer secara cepat akan mendeploy resource dan memiliki different language ya. Jawabannya tadi adalah Elastic Beanstalk ya. Beberapa hal tersebut resource-nya kita bisa dapatkan ya, resource tentang dokumentasi tentang EC2-nya, kemudian pricing-nya, contoh-contoh workshop-nya, kemudian kontainer yang ada di AWS, kemudian Amazon EKS-nya, kemudian Lambda, kemudian Elastic Beanstalk dan lain sebagainya. Ini kita pelajari terkait dengan service di compute, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, di mana kita harus memilihnya. Oke, dan terima kasih.